Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk kebaktian sekolah Minggu. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali lagi untuk sekolah Minggu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Dan hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat maha kuasa. Kita menyanyikan satu pujian, burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, melalui pujian ini kita memahami bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dari burung yang kecil, baik burung yang besar, Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah,
Yesus sumber kehidupanku. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Yeay. Pam 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 pam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita sekarang siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Semua sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami agar kami mampu mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Firman ini berbuah dan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang sekarang umurnya 8 tahun? 8 years old. Nah, siapa yang sudah 8 tahun? Wah, beberapa dari kalian sudah ada yang 8 tahun atau mungkin masih ada yang 4, 3, 5 ya. Nah, anak-anak, kita akan lihat ada beberapa anak yang pada waktu umur 8 tahun ini hebat-hebat. Ya, contohnya nih, lihat. Ada seorang anak perempuan, namanya itu Miku Matsushima dari Jepang ya. Wah, dia jago main tenis meja. Siapa yang sudah bisa main tenis meja? Mungkin sedikit orang ya yang bisa tenis meja seperti itu, apalagi masih kecil. Nah, ada satu lagi, namanya ini adalah Molly Wright ya. Molly Wright ini wah hebat. Ternyata dia bisa berbicara di depan orang-orang dewasa, anak-anak. Dia bicara kalau orang tua harus memperhatikan anaknya ya. Dia berbicara agar orang tua itu perhatian terhadap anak dan lain sebagainya. Wah, keren ya. Siapa yang mau jadi seperti Miku dan Molly? Pasti semua pingin ya. Nah anak-anak, walaupun kita masih 8 tahun, kita masih bisa lakukan hal-hal yang keren-keren, hebat-hebat. Apalagi kita anak siapa? Anak Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, di 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, anak-anak bisa membacanya. Ada kisah seorang raja ya, Raja Yosia. Raja Yosia saat itu masih kecil anak-anak, 8 tahun sudah jadi raja. Wow, 8 tahun sudah jadi raja. Raja itu nggak gampang anak-anak ya. Dia harus memimpin rakyat yang banyak sekali. Menjadi raja harus pintar, harus bisa memimpin rakyat. Nah, Raja Yosia ini punya hati yang takut Tuhan anak-anak. Dia bisa memerintah dengan baik. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah beserta Raja Yosia, maka Tuhan yang akan membuat dia berhasil memimpin anak-anak. Nah, sekarang Raja Yosia sudah tambah besar. Sekarang menjadi 18 tahun. 18 tahun anak-anak. Nah, waktu 18 tahun itu dia mulai berpikir, wah, bait Allah ini kok sudah jelek ya.
atau disebut rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini kok sudah jelek ya? Temboknya sudah banyak yang hancur-hancur anak-anak dan rusak-rusak. Nah, lalu dia panggil seorang panitera di kerajaan itu. Pak Safan ke sini. Pak, tolong Bapak ke rumah Tuhan. Lalu nanti di sana sampaikan ke Imam Hilkia kalau uang yang dikumpulkan rakyat untuk persembahan di rumah Tuhan itu diberikan kepada tukang kayu, tukang bangunan, tukang yang perbaikin tembok supaya membangun lagi rumah Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya Bapak Safannya pergi ke rumah Tuhan. Ya, dia pergi ke Imam Hilkia ya, menyampaikan kata-kata raja. Akhirnya uang itu diambil dari penjaga pintu rumah Tuhan. Uang itu langsung diberikan kepada tukang-tukang itu supaya segera diperbaiki. Nah, anak-anak, saat itu juga ada sesuatu yang heran terjadi. Tiba-tiba Imam Hilkia bisa menemukan gulungan anak-anak. Anak-anak tahu gulungan itu adalah firman Tuhan. Ya, dulu belum berbentuk buku, berbentuk kertas yang digulung-gulung. Nah, lalu Imam Besar Hilkia ini nyampaikan ke Bapak Safannya. Pak Safan, ini aku nemu sebuah gulungan. Pasti isinya tentang firman Tuhan. Ya, lalu Pak Safannya dibaca. Jreng. Wow, ini kata-kata yang sangat bisa menyedihkan hati raja ini. Apa itu anak-anak? Nanti kita tahu ya. Segera Pak Safan bawa gulungan kitab ini kepada raja. Ya, lalu dibuka anak-anak dan dibaca. Aku akan menghukum bangsa Israel karena sudah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, kepada Baal. Wah, saat itu Raja Yosia menjadi takut, cemas. Wah, benarkah Tuhan akan menghukum bangsa Israel? Anak-anak, dia mulai mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan itu membuat sobek-sobek begitu ya. Tandanya apa? Tanda dia itu berkabung, menyesal, minta ampun pada Tuhan. Nah, anak-anak, saat itu juga Raja Yosia berkata kepada Bapak Safan, Bapak Safan, pergilah dengan Imam Hilkia dengan beberapa orang kepada Nabiah. Nabiah itu seorang nabi perempuan. Ya, di sana tanya tentang petunjuk Tuhan. Nah, akhirnya mereka pergi anak-anak ya. Mereka pergi ke seorang nabi perempuan yang bernama Hulda. Nah, di situ mereka tanya lagi. Ini ada gulungan tentang murka Tuhan. Apa yang akan terjadi? Nah, lalu Nabi Hulda ini bilang kepada mereka, Tuhan memang akan mau menghukum bangsa Israel yang ada ini. Karena mereka sudah meninggalkan Allah Tuhan dan mereka sudah menyembah Baal. Ya, Allah yang tidak boleh disembah. Nah, anak-anak, akhirnya tapi Nabi Hulda berkata kembali anak-anak ya. Tetapi karena Raja Yosia menunjukkan dia menyesal, dia minta ampun pada Tuhan, maka Raja Yosia nanti ketika meninggal, dia akan meninggal dengan damai ya. Dia akan dikuburkan di kubur nenek moyangnya. Nah, jadi tidak akan ada hukuman anak-anak untuk Raja Yosia karena Raja Yosia mau menyesal dan bertobat ya. Akhirnya anak-anak dari situ mereka pulang kembali kepada raja. Ya, raja mulai bertindak.
Raja Yosia mulai mengumpulkan semua rakyat, semua imam, ya, diberitahukan bahwa kita harus bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, akhirnya rakyat semua mendengar, ya, mendengar perintah raja ini, dan mereka semua berbalik kepada Tuhan. Tidak hanya itu saja, Raja Yosia juga berani, anak-anak. Dia meruntuhkan segala berhala-berhala, patung-patung yang saat itu disembah-sembah, ya, dihancurkan, ya, semua mesbah-mesbah untuk menyembah Baal itu juga dihancurkan semua. Nah, anak-anak, akhirnya bangsa Israel dan juga Raja Yosia, mereka semua kembali mengikuti perintah Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak, luar biasa ya. Dari kecil sampai besar, Raja Yosia belajar menaati perintah Tuhan dan melakukan yang baik dan benar. Bagaimana dengan anak-anak? Walaupun anak-anak masih kecil, PG, TK, SD, ya, tetap anak-anak bisa mencontoh Raja Yosia ini melakukan yang benar. Karena dia mengasihi Tuhan juga dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, dan segenap kekuatannya. Dan anak-anak, kalau anak-anak jadi anak Tuhan, percaya Tuhan akan menolong dan akan membuat anak-anak berhasil. Ya, oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita akan baca ya, ayat itu di mana? Ada di Markus. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 4 anak-anak. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Yuk kita tunjukkan, kita mau jadi anak Tuhan yang melakukan yang baik dan benar. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, buat cerita tentang Raja Yosia ini yang membuat kami sadar bahwa kami anak Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan, belajar melakukan yang baik dan benar. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus menunjukkan hidup kami boleh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar ataupun send QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Adik-adik dapat menge-share link video ibadah ini ke teman maupun saudara kalian yang belum beribadah supaya mereka juga mendapatkan berkat. Sampai bertemu pada minggu yang selanjutnya. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.